Oke, menurut kalian apa yang menyatukan bangsa kita ini? Apa agama? Atau budaya? Atau mungkin TikTok? Iya, itu ada benernya sih. Ternyata jawaban sebenarnya ada di bahasa. Walaupun berbeda logatnya, Indonesia tetap bahasanya. Jadi, arti bahasa menurut Krida Laksana dan Joko Kencono dalam Cair 2014 adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Jadi, maksudnya adalah makna sebuah kata tergantung dari konvensi atau kesepakatan masyarakat bahasa yang bersangkutan. Misalnya, ada pemukiman A dan pemukiman B. Masyarakat di pemukiman A itu sepakat kalau nyebut batu, ya dengan batu dengan ejaan B-A-T-U. Aber, die Leute von Stadt B stimmen der Schreibweise von Batu zu. Einem Steinbuchstaben S-T-E-I-N. Der so einfach ist, dass sie leicht auszusprechen ist. Verstanden? Mengerti? Loh, kok bisa ya bahasanya jadi berbeda antara daerah? Ya, perbedaan bahasa terjadi karena perbedaan geografi dan isolasi budaya yang terjadi di zaman nenek moyang manusia. Nah, isolasi budaya ini ngebuat munculnya bahasa yang berbeda di setiap negara karena disesuaikan dengan kondisi alam, makanan, dan makhluk hidup lainnya yang ada di sekitarnya. Dan pastinya terjadi juga di Indonesia karena Indonesia negara kepulauan yang ngebuat penduduknya banyak yang terisolasi di daerah tempat mereka tinggal. Dan akhirnya pembauran bahasa terjadi, terus menyebabkan terciptanya bahasa baru yang disebut dengan super language atau bahasa super. Karena seperti yang gue bilang sebelumnya, faktor jarak atau geografis juga jadi pengaruh dari pembentukan bahasa. Misalnya, negara yang deketan kayak negara kita dengan negara Malaysia yang punya banyak kemiripan kata-kata. Kalau sama Malaysia, kita udah biasa deh. Bahkan kalau kita dengar orang Malaysia ngomong, kita mungkin bakal sedikit mengerti apa yang mereka bicarain, karena memang hampir sama. Terus gimana ya kalau dari negara lain selain Malaysia? Apa ada yang mirip juga sama kita bahasanya? Tentu ada dong. Sekarang saya beri beberapa contoh dari India. Yang pertama, ada basa, yang berarti bahasa, atau utar, yang berarti utara, dan asli yang artinya sama, asli juga. Lalu ada makanan kesukaan kalian nih, apem, ya kue apem artinya. Lalu ada kapal yang artinya kapal. Lalu ada koil yang berarti kuil. Lalu ada mangga yang artinya sama, buah mangga juga. Putang inamo talaga bobo. Dari Filipina juga ada nih yang kata-kata yang sama. Yang pertama ada langit, yang artinya di bahasa Indonesia langit juga. Lalu ada bibik, yang artinya bibir. Lalu ada ako, yang artinya aku. Lalu ada bola, yang berarti bola juga yang biasa kalian tendang. Lalu ada guro, yang berarti guru. Lalu ada inom, yang artinya minum. Dan ada takot yang artinya takut. Nah, kita sekarang beralih ke zaman kerajaan Hindu-Buddha. Ada beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno dari Sriwijaya ditemukan di pesisir tenggara Pulau Sumatera. Ini menunjukkan kalau bahasa Melayu menyebar ke berbagai tempat di Nusantara dari wilayah yang strategis untuk pelayaran dan perdagangan. Bahasa Melayu kuno yang digunakan saat itu memakai penggunaan awalan ni dan mer, bukan di dan ber. Ember. Contohnya, merwuat yang kalau kita sekarang ngomongnya berbuat, dan ada nimakan yang artinya dimakan. Ini menunjukkan kemiripan dengan bahasa Proto-Melayu Polinesia dan Proto-Austronesia. Huruf H di awal kata masih dijaga, mencerminkan asal utamanya dari bahasa Proto-Austronesia. Contohnya, dalam kata hujung jadi ujung dan mahu jadi mau. Dalam beberapa dialek dan bahasa Melayu modern, H di awal kata masih dijaga, sementara di yang lainnya hilang atau dianggap nggak baku. Misalnya hitam menjadi hitam dan hutang menjadi utang. Tapi beberapa kata seperti hati nggak berubah menjadi hati ya cuy. Nah, istilah Melayu sendiri sebenarnya sebutan buat kerajaan Melayu, kerajaan Hindu-Buddha yang bertempat di hulu sungai Batanghari. Awalnya nih cuy, istilah ini merujuk pada wilayah kerajaan Melayu yang merupakan bagian dari wilayah Pulau Sumatera.
Tapi seiring berkembangnya zaman, istilah Melayu jadi meliputi wilayah geografisnya juga. Jadi nggak cuma kerajaan Melayunya aja, melainkan negeri-negeri di Pulau Sumatera. Karena hal ini, Sumatera dijuluki juga sebagai bumi Melayu atau tanah Melayu yang disebutin dalam Kakawin Nagara Kertagama. Bahasa Melayu kuno yang berkembang di Sumatera memiliki logat O yang digunakan pada Melayu Jambi, Minangkabau, Kerinci, Palembang, dan Bengkulu. Cie, 2, 3, ampe 5 bungkuh nasinyo. Seiring berjalannya waktu, bangsa Melayu pernah melakukan migrasi besar-besaran ke semenanjung Malaysia, yaitu Hujung Medini, dan kerajaan-kerajaan Islam yang pusatnya adalah Kesultanan Malaka pas masa perkembangannya. Istilah Melayu kemudian bergeser jadi Semenanjung Malaka atau Semenanjung Malaysia yang akhirnya disebut Semenanjung Melayu atau Semenanjung Tanah Melayu. Bahasa Melayu yang berkembang di sekitar daerah Semenanjung Malaka berlogat E. Coba aja kalian dengerin Upin Ipin ngomongnya kayak gimana sih? Tapi secara sudut pandang historis nih cuy, istilah Melayu juga dipakai sebagai nama bangsa yang menjadi nenek moyang penduduk kepulauan Nusantara, terutama dalam konsep Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Nah, sebenarnya sebutan ini buat ngebedain kapan datangnya bangsa Melayu ini aja. Kalau Proto-Melayu itu artinya Melayu tua yang datang sekitar 2000 tahun sebelum Masehi ke Nusantara. Dan Deutero-Melayu atau Melayu Muda itu datang saat gelombang kedua, yaitu pada saat 500 tahun sebelum Masehi. Dan kita masih bisa ngeliat juga kok orang-orang dari keturunan Proto-Melayu atau Melayu tua hingga saat ini. Kita bisa lihat ciri-ciri orang Proto-Melayu itu dari suku Sasak, Dayak, Nias, dan Toraja. Nah, kalau kita yang orang dari Pulau Jawa, kebanyakan itu dari keturunannya Deutero-Melayu. Tapi nggak hanya di Jawa aja sebenarnya. Bali dan Bugis juga termasuk keturunan Deutero-Melayu loh. Oke, setelah sampai pada kedatangan dan perkembangan agama Islam, suku Melayu sebagai etnik mengalami penyempitan makna menjadi etno-religius atau Muslim, yang sebenarnya di dalamnya juga mengalami amalgamasi atau pernikahan dari dua suku yang berbeda dari beberapa unsur etnik. Menurut M. Muhar Om Tatok, yang seorang seniman, budayawan, dan sejarawan Melayu, itu secara puak atau etnik dan suku bukan dilihat dari faktor ginekologi seperti kebanyakan puak-puak lain, tapi di Malaysia tetap mengaku berpuak Melayu walaupun moyang mereka berpuak Jawa, Mandailing, Bugis, Keling, dan lainnya. Beberapa tempat di Sumatera Utara ada beberapa komunitas berdarah Batak yang mengaku sebagai orang kampung atau puak Melayu. Jadi sekarang kita lanjut ke Kerajaan Sriwijaya. Ada apa sih emang di Sriwijaya? Jadi Kerajaan Sriwijaya yang menuturkan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa kenegaraan sejak abad ke-7 Masehi. Ada 5 prasasti kuno yang ditemukan yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Peninggalan kerajaan itu menggunakan bahasa Melayu yang bertaburan kata-kata pinjaman dari bahasa Sanskerta yang merupakan bahasa Indo-Eropa dari cabang Indo-Iran. Jangkauan penggunaan bahasanya itu cukup luas karena ditemukan juga dokumen-dokumen dari abad berikutnya di Pulau Jawa dan Pulau Luzon. Dari situ, kata-kata seperti istri, raja, putra, kawin, dan lain-lain masuk pada periode tersebut hingga abad ke-15 Masehi. Ada beberapa kata serapan dari bahasa Melayu zaman Hindu-Buddha nih. Yang pertama ada smara yang artinya cinta atau asmara. Lalu ada asrama yang berarti tempat pendepokan. Lalu ada baya yang berarti bahaya atau sesuatu yang mengancam. Nah, terus ada nih kata yang disukai nama bapak-bapak yang suka nyemprotin burung pas lagi pagi-pagi. Ada randa yang berarti janda, yaitu seorang wanita yang tidak memiliki suami lagi. Nah, terus kita lanjut masuk ke abad ke-15. Berkembangnya bentuk yang dianggap sebagai bahasa Melayu klasik atau Classical Malay atau Medieval Malay. Bentuk ini dipakai oleh Kesultanan Malaka yang perkembangannya nantinya disebut sebagai bahasa Melayu tinggi. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan aja di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Laporan dari Portugis misalnya oleh Tome Pires nyebutin kalau ada bahasa yang dipahami oleh semua pedagang di wilayah Sumatera dan Jawa. Nah, ciri paling kelihatan dalam ragam sejarah ini adalah mulai masuknya kata-kata pinjaman dari bahasa Arab dan bahasa Persia sebagai akibat dari penyebaran agama Islam yang mulai masuk sejak abad ke-12. Kata-kata bahasa Arab seperti masjid, kalbu, kitab, kursi, selamat,
kertas, serta kata-kata Parsi seperti anggur, cambuk, dewan, saudagar, tamasya, dan tembakau masuk pada periode ini. Jadi, Ana punya beberapa kata dari bahasa Arab yang diserap oleh bahasa Indonesia. Yang pertama, rasmiun, yang artinya resmi. Lalu ada yang kedua, su'alun, yang berarti soal. Lalu ada mumkinun, yang berarti mungkin. Lalu di nomor 4 ada minarah, yang artinya menara. Lalu yang terakhir ada mas'alatun, yang artinya masalah. Itulah sedikit ilmu dari Ana. Apabila ada kesalahan, Ana mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Oke, kita lanjut. Lalu kedatangan pedagang Portugis diikuti oleh Belanda, Spanyol, dan Inggris. Jadi memperkaya informasi dan merubah kebiasaan masyarakat pengguna bahasa Melayu pada saat itu. Bahasa Portugis banyak memperkaya kata-kata untuk kebiasaan Eropa dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, ada danka yang berarti dansa. Atau nomor 2 ada English yang berarti Inggris. Lalu di nomor 3 ada campo yang artinya kampung. Lalu yang keempat nih ada donha yang berarti nyonya. Nah yang kelima ini biasanya kalian pakai saat mau ngatain orang. Di nomor 5 ada tolo yang artinya tolol. Oke, kasar ya. Sekarang kita lanjutin lagi deh. Bahasa Belanda banyak pengaruhnya di bidang administrasi, kegiatan resmi misalnya dalam upacara dan kemiliteran, dan teknologi hingga awal abad ke-20. Kata-kata seperti asbak, polisi, kulkas, knalpot, dan stempel adalah pinjaman dari bahasa ini. Oke, di nomor 1 ada Fridgeman yang artinya preman. Lalu di nomor 2 ada bahan bakar motor atau mobil kalian, yaitu bensin yang artinya bensin. Lalu di nomor 3 ada sekti yang berarti seksi. Di nomor 4 ada diet yang artinya diet juga. Lalu di nomor kelima ada malaikat penolong saat kita sakit, yaitu dokter yang artinya dokter juga. Bahasa yang dipakai pendatang dari Tiongkok juga ikut dipakai oleh penutur bahasa Melayu akibat komunikasi di antara mereka yang mulai intensif di bawah penjajahan Belanda. Jan Huygens van Linschoten pada abad ke-17 dan Alfred Russel Wallace pada abad ke-19 menyatakan bahwa bahasa orang Melayu atau Melaka dianggap sebagai bahasa yang paling penting di dunia timur. Luasnya penggunaan bahasa Melayu ini melahirkan berbagai varian tempatan atau lokal dan temporal. Nah, bahasa perdagangan menggunakan bahasa Melayu di berbagai pelabuhan Nusantara yang bercampur nih cuy dengan bahasa Portugis, bahasa Tionghoa, ataupun bahasa daerah setempat. Terjadi proses pemijinan di beberapa kota pelabuhan di kawasan timur Nusantara, misalnya di Manado, Ambon, dan Kupang. Nah, jadi pidgin adalah alat komunikasi singkat yang digunakan oleh dua pihak perorangan ataupun kelompok yang mempunyai dua bahasa yang tidak saling berpengertian. Contohnya seperti Spanglish yaitu Spanyol English, atau Tok Pisin bahasanya dari Papua Nugini, atau Bislama yang dari Vanuatu, dan lain-lain. Orang-orang Tionghoa di Semarang dan Surabaya juga menggunakan varian bahasa Melayu pidgin. Ada juga bahasa Melayu Tionghoa di Batavia. Varian yang terakhir ini malah dipakai sebagai bahasa pengantar bagi beberapa surat kabar pertama berbahasa Melayu sejak akhir abad ke-19. Varian-varian lokal ini secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti bahasa. Nah, terobosan penting terjadi ketika pada pertengahan abad ke-19, Raja Ali Haji dari Istana Riau Johor, pecahan Kesultanan Malaka, menulis kamus Eka Bahasa untuk bahasa Melayu. Sejak saat itu, dapat diartikan bahasa ini adalah bahasa yang full-fledged atau baku yang sama tinggi dengan bahasa-bahasa internasional pada masa itu, karena memiliki kaidah dan dokumentasi kata yang terdefinisi dengan jelas. Sampai akhir abad ke-19, bisa dibilang terdapat paling sedikit dua kelompok bahasa Melayu yang dikenal masyarakat Nusantara. Yang pertama ada bahasa Melayu pasar yang koloquial dan tidak baku. Dan yang kedua ada bahasa Melayu tinggi yang terbatas pemakaiannya tapi mempunyai standar. Nah intinya tuh bahasa pasar itu kayak bahasa gaulnya lah, dan bahasa Melayu tinggi itu ya bahasa formalnya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda sadar bahwa bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi karena penguasaan bahasa Belanda para pegawai pribumi ini dinilai lemah.
Dengan menyandarkan diri kepada bahasa Melayu tinggi karena telah memiliki kitab-kitab rujukannya, sejumlah sarjana Belanda mulai membuat pembakuan bahasa Nusantara ini. Promosi bahasa Melayu pun dilakukan di sekolah-sekolah dan didukung dengan penerbitan karya sastra dalam bahasa Melayu. Akibat pilihan ini, terbentuklah embrio bahasa Indonesia yang secara perlahan mulai terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu Riau Johor. Pada awal abad ke-20, perpecahan dalam bentuk baku tulisan bahasa Melayu mulai terlihat nih cuy. Di tahun 1901, Indonesia yang waktu itu dijajah Belanda mengadopsi ejaan Van Ophusen, dan pada tahun 1904, Persekutuan Tanah Melayu yang nantinya menjadi bagian dari Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Ejaan Van Ophusen diawali dari penyusunan kitab logat Melayu yang dimulai pada tahun 1896. Van Ophusen dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Intervensi pemerintah semakin kuat dengan dibentuknya Komisi voor de Volkslectuur atau yang artinya Komisi Bacaan Rakyat atau disingkat KBR pada tahun 1908. Nantinya lembaga ini menjadi Balai Pustaka. Pada tahun 1910, komisi ini di bawah pimpinan Du Adolf Ringkes melancarkan program Taman Pustaka dengan membentuk perpustakaan kecil di berbagai sekolah pribumi dan beberapa instansi milik pemerintahan. Perkembangan program ini sangat pesat. Dalam 2 tahun telah terbentuk sekitar 700 perpustakaan. Badan penerbitan ini menerbitkan novel-novel yang sangat terkenal seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan. Lalu buku-buku penuntun bercocok tanam, lalu juga penuntun memelihara kesehatan yang berperan besar dalam penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Bahasa Melayu yang disebarkan oleh Balai Pustaka merupakan bahasa Melayu tinggi yang bersumber dari bahasa Melayu Riau Lingga. Sedangkan bahasa Melayu yang lebih populer dituturkan saat itu di Hindia Belanda adalah bahasa Melayu rendah atau bahasa Melayu pasar. Kwe Tek Hwai, sastrawan Melayu Tionghoa, mengkritik bahasa tinggi ini sebagai bahasa yang gak alamiah, seperti barang buatan, gak bisa melukiskan tabiat dan tingkah laku yang sesungguhnya, seperti pembicaraan dalam pertunjukan wayang yang tidak ditemukan dalam pembicaraan sehari-hari. Nah, lanjut lagi nih cuy, ke tanggal 16 bulan Juni tahun 1927. Yahya Dato Kajo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk pertama kalinya dalam sidang Volksraad, seseorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Lalu lanjut, bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional berdasarkan usulan Muhammad Yamin dalam pidatonya pada Kongres tersebut. Muhammad Yamin mengatakan sebagai berikut, jika mengacu kepada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada 2 bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Namun dari 2 bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Lalu penggantian nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia mengikuti usulan dari Muhammad Tabrani yang beranggapan bahwa jika tumpah darah dan bangsa tersebut dinamakan Indonesia, bahasanya pun harus disebut bahasa Indonesia. Sekalian deh gua kasih lagi nih isi Sumpah Pemuda agar kalian tetap ingat sama perjuangan leluhur kita. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, anak Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia
Nah, kata bahasa Indonesia sendiri telah muncul dalam tulisan-tulisan Tabrani sebelum Sumpah Pemuda diselenggarakan. Kata bahasa Indonesia pertama kali muncul dalam harian Hindia Baru pada tanggal 10 Januari 1926. Lalu pada tanggal 11 Februari 1926 di koran yang sama, tulisan Tabrani muncul dengan judul Bahasa Indonesia yang membahas tentang pentingnya nama bahasa Indonesia dalam konteks perjuangan bangsa. Tabrani menutup tulisan tersebut dengan kalimat sebagai berikut. Bangsa dan pembaca kita sekalian, bangsa Indonesia belum ada. Terbitkanlah bangsa Indonesia itu. Bahasa Indonesia belum ada. Terbitkanlah bahasa Indonesia itu. Karena menurut keyakinan kita, kemerdekaan bangsa dan tanah air kita Indonesia ini terutama akan tercapai dengan jalan persatuan anak Indonesia yang antara lain terikat oleh bahasa Indonesia. Selanjutnya, perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau seperti Marah Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, lalu ada Sultan Takdir Ali Syabana, ada Hamka, Rustam Effendi, Idrus, dan Khairil Anwar. Sastrawan tersebut banyak mengisi dan menambah perbendaharaan kata Indonesia, sintaksis maupun morfologinya. Pada tahun 1933, berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru, yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syabana. Selanjutnya, pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syabana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Meskipun Pujangga Baru membawa pembaruan bagi bahasa dan sastra Indonesia, tetapi bahasa yang dipakai masihlah bahasa Melayu tinggi yang murni. Perbedaan bahasa Melayu tinggi dan Melayu rendah baru mulai pudar setelah munculnya Khairil Anwar. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938, diadakan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Kongres Bahasa Indonesia kemudian rutin digelar 5 tahunan untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut ke perkembangan ejaan bahasa Indonesia dari awal hingga sekarang. Yang pertama ada ejaan Van Ophusen. Ejaan ini merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. For your information, bahasa Indonesia waktu itu masih disebut sebagai bahasa Melayu. Bisa ditebak dari namanya. Ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles A. Van Ophusen dan dibantu oleh Engku Nawawi gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Kira-kira ginilah contohnya. Lalu di nomor kedua ada ejaan Suwandi. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Ophusen setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264-BHG.A. Kenapa disebut ejaan Suwandi? Karena penyusunnya adalah Mr. Raden Suwandi yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Ejaan ini dikenal juga sebagai ejaan Republik cuy. Pembaharuan dari ejaan Suwandi ini terletak dalam penggunaan diftong atau yang artinya gabungan dua huruf vokal. OE yang diganti menjadi huruf U dan dihapuskannya tanda apostrof. Nah, tanda apostrof ini diganti menjadi huruf K atau tidak dituliskan sama sekali. Contohnya, Jumat yang tadinya ada apostrof ya di antara M dan A menjadi Jumat. Lalu ada rakyat yang tadinya ada apostrofnya di antara A dan Y menjadi rakyat. Lalu ada maaf yang tadinya ada apostrof di antara kedua A-nya yang menjadi maaf. Lalu kita lanjut ke ejaan yang ketiga, ada ejaan pembaharuan. Melalui Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan tahun 1954, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Suwandi disempurnakan. Pembaruan yang disarankan panitia yang diketuai Priyono dan E. Katopo antara lain membuat standar satu fonem satu huruf dan diftong AI, AU, dan OI dieja menjadi ai, au, dan oi. Selain itu, tanda hubung juga tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal seperti kupu-kupu dan alun-alun. Tapi ejaan ini nggak jadi diresmikan dalam undang-undang, untungnya. Lalu selanjutnya ada ejaan Melindo.
Melindo ini akronim dari Melayu Indonesia. Yap, draft penyusunan ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu, yang dalam hal ini adalah Malaysia. Perubahan yang diajukan dalam ejaan ini nggak jauh berbeda kok dari ejaan pembaharuan. Ejaan Melindo ini bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara. Cara kan ya Indonesia dan Malaysia bahasanya mirip-mirip gitu. Tapi sayangnya, ejaan ini pun gagal diresmikan akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia pada waktu itu. Lalu kita lanjut ke ejaan LBK, singkatan dari Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini bisa dibilang adalah lanjutan dari ejaan Melindo yang gak jadi itu. Nah, panitianya masih campuran antara Indonesia dan Malaysia dan dibentuk pada tahun 1967. Isinya juga nggak jauh berbeda dari ejaan yang disempurnakan yang akan dijelaskan selanjutnya. Hanya ada perbedaan di beberapa kaidahnya aja. Adapun huruf vokal dalam ejaan ini terdiri dari I, U, E, terus huruf apa itu? E juga mungkin tapi kebalik. Lalu ada O dan A. Dalam ejaan ini, istilah-istilah asing sudah mulai diserap seperti ekstra yang menjadi ekstra, lalu ada kalb yang menjadi kalbu, ataupun ada guerilla yang menjadi gerilya. Nah, lalu ada ejaan yang kita pakai sempet lama banget sampai tahun 2015, yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kalian pasti udah kenal dong sama yang namanya EYD. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 sampai 2015. Di antara deretan mantan ejaan di atas, EYD ini yang paling awet, dan juga ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia yang antara lain tentang unsur bahasa serapan, lalu ada tanda bacanya juga, dan pemakaian kata. Lalu pelafalan huruf E juga termasuk, penggunaan huruf kapital dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Lalu setelah EYD, ejaan bahasa apa yang kita gunakan hingga saat ini? Yang terakhir ada ejaan bahasa Indonesia atau disingkat dengan EBI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Menurut informasi yang gue dapat, latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni, sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Selain berkembang dalam ejaan, bahasa Indonesia juga mengalami pembaharuan dalam teknologi. Sekarang ini kalian jadi lebih mudah kepoin KBBI dan EBI karena sudah dibuat versi online-nya atau daring. Jadi buat yang masih butuh kejelasan hubungan ini, maksudnya penjelasan tambahan tentang EBI, bisa langsung meluncur cuy ke EBI Online.